Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azizah Saibani dengan NIM 642100274. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah manajemen pemasaran, yaitu analisis brand perceive dari smartphone Vivo. Untuk materi pertama, yaitu latar belakang, akan dibacakan oleh Diah Arsy. Untuk Diah Arsy, silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan mengenai latar belakang. Dengan berkembangnya zaman, banyak orang yang mencoba bersaing dengan memanfaatkan peluang ini untuk menjadikannya bisnis mereka. Karena smartphone juga menjadi kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar untuk menyaksikan perkembangan zaman yang semakin cepat. Vivo merupakan sebuah perusahaan yang awalnya memproduksi peralatan elektronik. Vivo berasal dari Dongguan, Guangdong, Cina. Pada tahun 2008 baru memulai ke teknologi smartphone. Dengan keunggulan yang dipunya, Vivo mulai mengenalkan produk smartphone pertamanya yaitu Vivo Fine. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk Diah Arsy, terima kasih pembacaan materi latar belakang. Untuk selanjutnya, definisi brand merek akan dibacakan oleh Isat Salsabila. Untuk saudara Isat Salsabila, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan definisi brand merek. Menurut Adib 2021, dalam sebuah perusahaan, merek dapat diibaratkan sebagai jiwa. Menurut definisi laporan Investopedia, merek adalah identitas, logo, nama perusahaan untuk membedakannya dengan produk lain. The American Marketing Association, Harry 2019, mendefinisikan tanda sebagai nama, istilah, tanda, simbol, desain, atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang atau kelompok penjual dan untuk membedakan mereka dari barang atau jasa yang bersaing. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk saudari Isat Salsabila pembacaan materinya. Selanjutnya, di sini untuk peranan dan kegunaan dari smartphone Vivo akan dibacakan oleh saudari Firosa Sakila. Silahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran dan kegunaan merek. Merek memiliki peran yang sangat penting karena akan menjadi acuan bagi konsumen dalam memilih produk. Bagi produsen, memiliki merek yang bermanfaat, yaitu untuk mudah diidentifikasi, untuk memudahkan pemrosesan atau pelacakan produk bagi perusahaan, terutama dalam organisasi inventaris dan pembukuan. Untuk perlindungan hukum terhadap fitur atau aspek unik produk. Merek dagang dapat dilindungi oleh kekayaan intelektual. Nama merek dapat dilindungi oleh merek dagang, proses manufaktur dapat dilindungi oleh hak paten, dan kemasan dapat dilindungi oleh hak cipta dan desain. Bagi konsumen, merek bermanfaat karena 1. Identifikasi sumber produk, 2. Alokasikan kewajiban kepada produsen atau distributor tertentu dibandingkan dengan pengurangan resiko, 3. Fokus pada biaya penelitian internal dan eksternal, 4. Janji atau komitmen khusus kepada produsen, 5. Alat simbolik yang memproyeksikan citra diri, dan yang terakhir ada sinyal kualitas. Terima kasih, itu saja saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Firosa Sakila pembacaan materinya. Selanjutnya, untuk strategi marketing smartphone Vivo sendiri akan dibacakan oleh saudari Zahra Zildanis. Untuk Zahra Zildanis, silahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya Zahra Zildanis dengan NIM 4212211 akan membacakan strategi marketingnya. Yang pertama yaitu menerapkan sistem tracking atau buka tanda ponsel lama, melakukan pendekatan kepada konsumen, memahami konsumen dan terus belajar untuk lebih memahami dari tahun ke tahun, meningkatkan kualitas kamera selfie dan sistem, mengadakan promo pada akhir tahun, meluncurkan tipe ponsel yang pintar dengan desain yang sangat tipis, mengisi daya cepat dan fitur yang menarik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk saudari Zahra
Zahrazil Danis pembacaan materinya, dan selanjutnya elemen brand smartphone Vivo sendiri akan dibacakan oleh Dian. Silakan untuk Saudari Dian. Terima kasih moderator untuk kesempatan dan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen-elemen brand equity. Yang pertama yaitu ada brand awareness, kesadaran merek. Kesadaran merek adalah kemampuan seseorang untuk mengenali atau mengingat kembali suatu merek tertentu. Karena Vivo sudah menjadi merek brand besar dan sudah sebagian banyak orang yang mengenal ponsel tersebut. Maka dari itu Vivo dikenal oleh masyarakat melalui ciri khas logonya. Kesadaran merek adalah kemampuan seorang pembeli untuk mengenali dan mengingat kembali bahwa merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu. David Allen Anker dalam Freddy 2016-39 dalam jurnalnya yaitu The Mantra Febriani 2019, peran kesadaran merek dalam ekuitas merek tergantung pada sejarah mana tingkatan kesadaran yang dicapai oleh suatu merek. David, brand equity, brand awareness, brand association, private quality, brand loyalty. Yang kedua yaitu private quality. Persepsi kualitas yaitu kesan para konsumen mengenai kualitas produk telepon seluler merek Vivo. Banyak dari masyarakat memberikan kesan yang sangat objektif. Mereka sangat puas dengan kualitas mulai dari desainnya, fitur kamera, kapasitas penyimpanan yang sangat besar, harga juga yang terjangkau, dan lain-lainnya. Menurut David Allen Anker dalam Freddy 2016-41, persepsi kualitas adalah persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu merek atau jasa yang sama dengan maksud yang diharapkan. Bilson Simamora 2013-78 mengatakan bahwa persepsi kualitas adalah persepsi pelanggan terhadap kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan yang ditinjau dari fungsinya secara relatif dengan produk lain. Yang ketiga yaitu ada brand loyalty. Mengenai kesetiaan konsumen terhadap ponsel merek Vivo, apakah mereka tersebut melakukan pembelian ulang produk tersebut, dan banyak masyarakat yang beranggapan bahwa kualitas merek Vivo ini sudah sangat baik dan sebagian orang yang berminat untuk melakukan pembelian ponsel merek Vivo tersebut dengan tipe yang lebih canggih karena Vivo selalu mengeluarkan tipe-tipe ponsel yang berkualitas lebih canggih di setiap tahunnya. Yang terakhir yaitu ada brand association. Asosiasi merek yaitu segala yang berkaitan dengan ingatan atau kesan konsumen mengenai suatu produk. Merek Vivo juga memiliki berbagai tipe ponsel sesuai dengan kebutuhan pasar. Vivo juga menghadirkan komposisi kamera dengan tingkatan yang sangat baik pada setiap ponsel pada saat tren selfie sedang viral di masyarakat. Bilson Simamora 2013-82 mengatakan bahwa asosiasi merek adalah segala hal yang berkaitan dengan merek dalam ingatan, sedangkan menurut Darmadi Durianto DKK 2014-38, asosiasi merek merupakan segala kesan yang muncul di benak seseorang yang terkait dengan ingatan mengenai suatu merek. Pandi 2014-40 berpendapat bahwa asosiasi merek adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan memori atau ingatan terhadap sebuah merek. Itu saja penjelasan tentang elemen-elemen brand equity. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Dian pembacaan materi elemen brandnya. Selanjutnya, untuk brand Presif akan dibacakan oleh Rizky Alamsyah. Silakan untuk Rizky Alamsyah. Baik, terima kasih untuk moderator atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang brand Perceived Quality. Perceived Quality adalah dimensi lain dari nilai merek yang sangat penting bagi konsumen untuk memilih barang dan jasa yang akan dibelinya.
Aker tahun 1991. Penting untuk dicatat bahwa kualitas produk adalah sumber daya perusahaan yang penting untuk mencapai keunggulan bersaing. Krisno, Daniel, dan Samuel. Menurut Lupiodi dan Hamdani tahun 2009, terdapat beberapa dimensi kualitas yang dapat digunakan untuk menganalisis karakteristik kualitas produk atau jasa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kinerja, yang kedua fitur, yang ketiga adalah kehandalan, yang keempat kesesuaian, dan yang terakhir adalah daya tahan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator dan terima kasih. Selanjutnya, untuk sejarah brand Vivo dan profil perusahaan Vivo sendiri akan dibacakan oleh Saudara Dia. Silakan untuk Dia. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dea Febriana Hamdani dengan NIM 64211588. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah brand Vivo. Vivo adalah produsen smartphone asal Tiongkok yang didirikan tahun 2009. Ekspansi internasional Vivo dimulai pada tahun 2014 dengan memasuki pasar Thailand. Tak lama kemudian, produk Vivo merambah pasar Indonesia, India, Myanmar, Malaysia, Thailand, Filipina, dan juga Vietnam. Kemudian tahun 2017, Vivo melebarkan sayapnya ke Rusia, Sri Lanka, Hong Kong, Taiwan, Macau, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, dan Bangladesh, dan juga Nepal. Bulan Juni 2017, Vivo berekspansi ke Pakistan dengan cepat meraih popularitas di sana. Oktober 2020, Vivo mengumumkan rencana perluasan penjualan ke pasar Eropa. Melansir halaman profil perusahaan Vivo resmi sampai detik ini, Vivo memiliki lebih dari 400 pengguna yang tersebar di 50 negara. Selanjutnya yaitu profil perusahaan Vivo. Nama perusahaan yaitu Vivo Technology Co. Ltd. atau Vivo Communication Technology Co. Ltd. Perusahaan induknya BBK Elektronik. Industrinya elektronik konsumen. Tahun berdirinya 2009, pendirinya Senway, kantor pusatnya Dongguan, Guangdong, Tiongkok. Untuk produknya smartphone, hi-fi, aksesoris, software, dan layanan online. Brandnya Aiko. Jumlah karyawannya pada tahun 2020 sekitar 10.000 orang. Untuk websitenya yaitu global, Indonesia, dan Cina. Sekian saja penjelasan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Dea pembacaan materinya. Selanjutnya, pembacaan materi mengenai analisa dan pembahasan akan dibacakan oleh Saudara Zidan. Untuk Zidan, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zidan Ramadan SPK dengan NIM 642128. Di sini saya akan menjelaskan analisis dan pembahasan. Berikut ini beberapa aspek yang dianalisa dalam merek atau brand smartphone pada Vivo. Tingkat harga. Dengan tingkat harga yang cukup terjangkau, seseorang yang membeli dengan merek tersebut sudah mendapat banyak fitur canggih yang terdapat pada smartphone Vivo tersebut. Desain produk. Desain produk yang cukup menarik dan mengikuti standar yang sudah ditentukan dengan terus mengembangkan inovasi terbaru agar brand tersebut tetap menjadi brand favorit yang dimiliki oleh masyarakat. Kualitas baterai. Kualitas baterai pada smartphone Vivo memiliki tingkat ketahanan baterai yang cukup baik, terutama ketika smartphone sedang diaktifkan data seluler atau jaringan internet lainnya yang dapat menguras baterai dengan cepat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Zidan pembacaan materinya, dan selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan mengenai analisa brand produk Vivo sendiri. Dari hasil analisis brand perceived quality pada masyarakat terhadap penggunaan smartphone Vivo, dapat diketahui bahwa yang pertama, harga smartphone yang sesuai dengan harga pasar yang dipadukan dengan desain yang memuaskan dan juga menarik membuat masyarakat mempertimbangkan untuk menggunakan smartphone Vivo sendiri. Dan yang kedua, ketahanan baterai yang cukup bagus juga menjadikan tolak ukur utama masyarakat dalam memilih brand smartphone Vivo.
Aspek di atas membuat masyarakat merasa puas dan memilih untuk menggunakan smartphone brand Vivo. Sekian presentasi kami hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.